Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memberikan diri kepada kami. Semoga kami menyambutnya dengan gembira, sehingga dapat melihat kemuliaan-Mu melalui berbagai macam anugerah yang dinyatakannya kepada kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, ya seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Dari hari ke hari,
keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, di antara segala suku. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang ciduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kegagalan bangsa Israel selaku bangsa pilihan Allah dalam mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan telah mendapatkan penghukuman, yakni mereka mesti menjalani hidup dalam masa pembuangan, hidup sengsara dan menderita. Namun setelah menjalani masa pembuangan itu, kedudukan selaku umat terpilih Tuhan pulihkan dan segala kesalahan mereka diampuninya. Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Ia memuji kemuliaan yang akan dianugerahkan Tuhan kepada Yerusalem dan tanah suci. Umat terpilih dilihatnya sebagai mempelai Allah. Dalam perjanjian baru, umat terpilih itu adalah lambang gereja di mana Kristus meneguhkan ikatannya dengan kita umat manusia dengan menjadi manusia itu sendiri. Ia yang adalah firman Allah, yang bersama-sama Allah dan adalah Allah dan telah menjadi manusia tinggal di antara kita. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Santo Paulus dalam suratnya yang ditujukan kepada jemaat Korintus, seperti yang kita dengar dalam bacaan kedua tadi, menyatakan bahwa melimpahnya anugerah yang dicurahkan Kristus kepada gerejanya merupakan bukti cinta kasih Kristus selaku mempelai gereja. Beragam anugerah itu diarahkan untuk membangun kesatuan.
Maka kalau kita buka kalender liturgi, ada catatan bahwa mulai tanggal 18 hari ini sampai tanggal 25 Januari nanti itu dipakai sebagai pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristen. Seluruh umat diharapkan berdoa untuk ujub khusus ini. Itulah catatan yang tentu perlu kita perhatikan. Dan nanti memang kita akan doa untuk persatuan umat Kristen sedunia. Kita nanti buka pada puji syukur nomor 177. Kita semua diundang untuk semakin menyadari bahwa kekayaan anugerah Tuhan yang ada dalam diri kita bukan untuk bermegah diri, melainkan untuk semakin menyatu di dalam kerendahan hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil tadi dikisahkan adanya pesta perkawinan di Kana Galilea yang terhantui kehabisan minuman utama selagi pesta itu masih berlangsung. Anggur adalah minuman yang sangat penting dalam pesta Yahudi, sehingga kata seorang rabi Yahudi, tanpa anggur tidak ada sukacita. Karenanya kehabisan anggur dalam pesta perkawinan, apalagi perkhidmatan itu masih berlangsung, jelas merupakan bencana bagi keluarga penyelenggaranya. Fakta inilah yang terjadi di pesta perkawinan Kana itu. Bunda Maria, Tuhan Yesus, dan murid-muridnya hadir di pesta tersebut, entah selaku tamu undangan atau terlibat dalam kepanitiaan perkhidmatan itu. Yang jelas Bunda Maria melihat keresahan hati keluarga penyelenggara pesta ini, lalu ia segera mengambil keputusan dan bertindak konkret karena ia memiliki spontanitas, kepekaan, dan kepedulian sosial. Itulah Bunda Maria. Hati Bunda Maria sungguh dalam tanda petik main, artinya ada keterlibatan hati. Hal ini mencerminkan keprihatinan Bunda Maria atas penderitaan atau kesusahan orang lain. Maka ia segera tanggap, mendatangi putranya dan berkata, mereka kehabisan anggur. Yohanes 2 ayat 3. Ini merupakan informasi atau permintaan Bunda Maria pada putranya untuk mengadakan mujizat. Kitab suci tidak menerangkannya. Tapi yang jelas Tuhan Yesus merespon ucapan bundanya itu dengan nada yang dalam tanda petik enggan mau berbuat. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Yohanes 2 ayat 4. Bundanya sama sekali tidak membantahnya, apalagi memaksakan kehendaknya meski merasa punya kuasa atas putranya itu. Bunda Maria malah memberi perintah kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Yohanes 2 ayat 5. Hal ini menunjukkan sikap Bunda Maria yang pertama, punya empati dan simpati, kepedulian sosial tinggi, ikut merasakan kesulitan atau penderitaan orang lain, dengan kata lain merasa bertanggung jawab atas kesulitan atau kesusahan penderitaan orang lain, tidak bisa tinggal diam atau acuh tak acuh, apatis, tetapi berusaha berbuat sesuatu yang konkret, yakni mau merepotkan diri untuk orang lain. Jadi semacam ungkapan, daripada mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan lilin walau lilin itu kecil. Itu lebih bermanfaat. Yang kedua, Bunda Maria tidak lupa melibatkan Tuhan Yesus di dalam bertindak. Artinya tidak merasa pongah mengandalkan diri, bupeh atau mentang-mentang aku kan ibunya. Bisa saja memaksa dia. Sama sekali tidak dilakukan Bunda Maria. Yang ketiga, Bunda Maria siap menanggung resiko dari apa yang dilakukannya.
tetapi juga jauh dari keinginan mencari popularitas diri, tebar pesona, pencitraan diri. Bagi Bunda Maria, yang utama dan penting adalah orangnya yang kesulitan itu tertolong dan Allah dimuliakan. Itulah falsafah Bunda Maria. Senantiasa menolong orang yang kesusahan dan dengan demikian Allah dimuliakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, entah terpaksa atau tidak, yang jelas faktanya Tuhan Yesus mengerjakan apa yang diperintahkan bundanya kepada para pelayan. Endingnya, pesta tetap berlanjut lancar seperti direncanakan. Dan pihak penyelenggara, artinya pengantin dan keluarganya, terhindar dari aib besar. Tidak jadi bahan omongan. Iso mantu ning kekurangan suguhan, itu kan sesuatu yang sangat memalukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari dialog Bunda Maria dengan Yesus putranya, kita dapat menangkap bahwa atas inisiatif Bunda Maria lah mujizat air menjadi anggur terjadi dan menyelamatkan pesta pernikahan di Kana Galilea itu. Jadi dialog dimulai oleh bundanya. Pada saat menjelang Yesus menghembuskan napas terakhir di kayu salib, ketika ia melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kepada kata-kata yang tujuan kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Terjadi dialog tetapi dimulai oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bunda Maria ibunya adalah bunda kita. Maka pesan ibu kita, Bunda Maria ini dalam kisah ini harus kita catat dengan tinta emas di dalam hati kita masing-masing. Pesannya lugas, jelas dan tegas. Apa yang dikatakan putraku kepadamu, lakukanlah itu. Jika engkau ingin mengatasi kegelisahan pergumulan hidupmu. Inilah pesan Bunda Maria. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bunda Maria, Bunda kita tidak menginginkan kita memiliki pribadi-pribadi yang manja, cengeng, lebay, ngempe atau PHP, baperan, atau terus-menerus merengek-rengek pada Tuhan meminta sesuatu. Kita mesti memiliki pribadi yang teguh dan tangguh, mandiri dan berdikari. Maka setiap kali kita memohon sesuatu kepada Tuhan, kita mesti berintrospeksi diri dulu sembari bertanya, apa yang Tuhan Yesus Putra Bunda Maria perintahkan kepadaku dan apakah sudah kulakukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ada banyak ragam perintahnya. Namun ada satu perintah baru dan menjadi tanda khas kita selaku pengikut-pengikut Yesus atau murid-muridnya. Di mana Yesus mengatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Mengacu pada kata-kata Bunda Maria kepada para pelayan agar mematuhi putranya, tidak harus berdiskusi panjang lebar. Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Ya, mari kita laksanakan perintah Yesus yang baru ini secara konsekuen dan konsisten serta penuh sukacita. Itulah hidup yang dikehendaki Yesus dan berkenan di hatinya. Mari kita wujudkan, tetaplah semangat, Tuhan memberkati kita.